Gak ada ide. Saya kasih ide, radical break. 90% kabinet dibubarin. Ini mana otaknya itu? Nggak boleh, kata Mahkamah Konstitusi nggak boleh. Mahkamah Konstitusi juga dungu. Rocky Gerung dapat rumah dari Prabowo di Sentul. Memang rumah saya 200 meter dari Prabowo. Dapat rumah dari Prabowo. Nah saya masuk Sentul lebih dulu dari Prabowo. Ini otaknya di mana nih anak-anak ini? Tolong. Ini podcast tolol dari mana-mana. Ketidakmampuan melihat arah sejarah menyebabkan Republik kehilangan arah. Kenapa? Semua oposisi marah ke segala arah. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Tolol, dungu, goblok, bego. Kan itu bukan. Di mana Pak Rocky ada kata koperasi dan MBG di konstitusi? Astaga bodoh itu. Soal arah yang dipilih apa? Itu arah Indonesia dan masa depan bangsa. Dalam keadaan hari ini, yang lebih penting mempertanyakan siapa yang harus mengarahkan dan demi apa bangsa itu kita pertahankan. Kecengengan ada di mana-mana, ngedumel, ngeyel, frustrasi itu. Tapi akhirnya berhenti pada kepasrahan. Maksimal yang ada sekarang adalah kabinet bayangan, membayang-bayangi kabinet. Nggak ada kualitasnya akhirnya. Kabinet bayangan membayang-bayangi kabinet, artinya dia ada di dalam cermin yang sama. Gak ada ide. Saya kasih ide, radical break. 90% kabinet dibubarin. Lalu orang, kenapa Pak Rocky gak bergabung dengan kabinet bayangan? Loh, gue ingin bubarin kabinet, ngapain bayang-bayangin kabinet? Ini mana otaknya kan? Kalau kabinet bayangan mendeklarasikan sebagai antitesis dari kabinet beneran, maka dia mesti lakukan kontra paradigma dengan kabinet Prabowo. Prabowo klaim dia sosialis, kabinet bayangan mesti klaim dia kapitalis. Itu baru ada kontradiksi. Tapi nggak berani declare, coba. Jadi bagaimana dialektika itu diarahkan? Kalau ketanggungan ada di mana, tanggung itu. Tadi saya turun dari pesawat di Halim, saya hitung 22 private jet parkir di situ. Biasanya 4-5 cuma. Ada bayangan kontradiksinya. Di situ ada 22 private jet, artinya siap-siap buat kabur. Sebentar ya, kita matikan dulu. Mudah-mudahan nggak ada yang edit pakai. Ada yang siap-siap untuk keluar dari negeri. Ada yang berupaya untuk mengumpul orang bikin muktamar. Yang mana yang akan menentukan arah Republik? Kalau kita frustrasi dengan keadaan dan menganggap bahwa rejim ini tidak mampu, ngapain berharap? Bahkan bukan rejimnya yang mungkin tidak mampu, sejarah yang membawa kita pada bentuk republik mungkin sudah gagal. Cari arah baru. Saya kasih arah. Ini republik besar sekali, mengontrol dan memanage sebesar ini bikin kita frustrasi. Kenapa nggak bikin republik kecil-kecil? Kenapa nggak berani bicara secara akademis potensi Indonesia menjadi negara federal? Takut bicara. Ngapain bayang-bayangi kabinet? Kalau ada ide yang lebih tinggi dari itu, kalau mau jadi
posisi above the system, di atas, jangan di samping. Membayang-bayang secara mental itu orang yang kalah. Akibatnya apa? Politik jadi sekedar bayang-bayang doang. Kita coba asuh pikiran bangsa ini dengan ketat supaya ada ide yang dipertengkarkan. MBG, koperasi, bolak-balik di situ. MBG koperasi itu perintah konstitusi. Di mana Pak Rocky ada kata koperasi dan MBG di konstitusi? Astaga, bodohnya. Paradigmanya di situ, sosialistis, kerakyatan. Memang nggak ada tulisan di konstitusi. IT kita buruk sekali, 78. Itu bertentangan dengan konstitusi. Di mana di konstitusi dibilang IQ 78 bertentangan? Astaga. Jadi pikiran kita jadi buntu karena tidak mampu berpikir radikal, berpikir maksimal. Memang nggak di konstitusi, tapi turunan dari perintah cerdaskan kehidupan bangsa. IQ-nya dinaikin. Pakai apa? Ya pakai APBN. APBN dipakai buat MBG. Nggak boleh, kata Mahkamah Konstitusi nggak boleh. Mahkamah Konstitusi juga dungu. MBG itu memberi nutrisi pada otak, itu perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, beri nutrisi pada otak. Tapi tafsir itu berhenti sekedar dengan teks undang-undang. Undang-undang bilang harus dipisahkan. Konteksnya apa? MBG harus dipisahkan dari pendidikan karena uang pendidikan untuk bikin cerdas bangsa. Uang MBG tidak bikin cerdas bangsa, bikin dungu bangsa. Adakah yang riset itu? Bahwa IQ 78 akibat kita kekurangan protein di otak sehingga jumlah neuron di lobus frontal kita 2%, yang tumbuh 80% hangus di rahim ibu. Muktamar dimaksudkan untuk cari terobosan radikal, maksimalkan argumentasi itu, bukan kecengengan. Kecengengan di podcast. Rocky Gerung udah jadi anteknya Prabowo. Astaga, gila. Nggak mampu hadapi saya, terus saya antek. Rocky Gerung dapat rumah dari Prabowo di Sentul. Memang rumah saya 200 meter dari Prabowo. Dapat rumah dari Prabowo. Nah saya masuk Sentul lebih dulu dari Prabowo. Ini otaknya di mana nih anak-anak ini? Tolol. Ini podcast tolol dari mana-mana itu. Rocky Gerung dibeli karena dia nggak punya uang. Lalu saya penganggur. Orang nganggur nggak punya kerjaan pasti nggak punya uang. Penganggur itu bukan nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Dari masih lu udah nganggur, gua masih hidup coba. Itu gua pernah kerja, tapi gua bisa main judol, main saham, sebelum dilarang. Saya ini pengangguran, bener-bener. Jadi kepicikan itu datang di situ. Rocky Gerung pakai mobil double cabin, itu dapat dari oligarki. Lah gua dari SMA udah bawa mobil. Jadi apa masalahnya itu? Yang mesti ditagih menteri-menteri komisaris yang baru punya mobil. Gua punya mobil baru, Rok. Lu bukan punya mobil baru, lu baru punya mobil. Tadinya kere. Kan gila nih orang-orang. Saya mau terangkan itu, bagaimana kepicikan itu menghambat kita untuk menghasilkan masa depan bangsa. Ketidakmampuan melihat arah sejarah menyebabkan republik kehilangan arah. Kenapa? Semua oposisi marah ke segala arah. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Tolol, dungu, goblok, bego. Kan itu terjadi. Jadi kita coba pastikan bahwa
Masa depan itu ditentukan oleh kualitas argumen seseorang. Dan itu yang kita mau dari sekarang. Arah Indonesia, ini aja. Arah Indonesia sosialis atau kapitalis. Hanya itu dua ideologi di dunia. Saya menganut sosialis. Berarti Anda anak buah Prabowo. Gue lebih dulu sosialis dari Prabowo. Saya anak buah konstitusi. Prabowo juga jadi anak buah konstitusi. Kan gitu lihatnya tuh. Kalau Anda tidak setuju sosialis, proklamirkan Anda adalah kapitalis. Anda tidak setuju MBG, Anda tidak setuju koperasi, proklamirkan bahwa Anda setuju free market liberalism. Gak ada debat ideologi. Bayangin coba nih negeri ini. Padahal yang ngomong itu doktor, PhD, profesor. Tapi berat otaknya tidak memungkinkan kita panggil dia dalam komunikasi politik yang benar. Apalagi isunya, biar gue selesai marah-marah gue. Tapi tadi ada acapella menyanyi dengan penuh kerinduan pada masa depan. Ada optimisme diproduksi lewat lagu. Dalam bahasa Latin ada pepatah bilang begini, qui bene cantat bis orat. Qui artinya who, bene artinya bagus, dari kata bona fide. Qui bene cantat bis orat. Kantat artinya bernyanyi. Bis orat bahasa Latin orasi atau berdoa itu. B2. Jadi qui bene cantat bis orat, siapa yang bernyanyi dia berdoa 2 kali. Jadi kalau nanti dia menyanyi sekali lagi, dia udah berdoa 4 kali. Tapi tidak berarti Anda tinggal 1 kali sholat. Lain. Coba kita teruskan. Ada kegelisahan di mana-mana tentang Agustus. Pagar di pakai tinggi-tinggi. Lalu orang membuat konklusi bahwa akan terjadi kerusuhan. Kenapa? Karena harga makanan naik, ada inflasi, Hormuz belum bisa dibuka, harga rupiah volatilitasnya berbahaya. Semua itu disodorkan sebagai data statistik. Bangkrut nggak negeri ini? Tergantung. Kalau kita nggak punya uang, tidak punya produksi, ukuran bangkrut itu cuma satu, bisa impor apa enggak? Bagaimana tahunya? Cek Bank Indonesia. Cadangan devisa kita berapa? Bank Indonesia punya cadangan devisa per hari ini 145 miliar US dollar. 145 miliar. Angka itu nggak bunyi apa-apa. Mau 100 kayak, mau 20, mau 0, sekian. Kalau negara semacam Singapura, dia bilang nggak 100, bukan 145. Saya cuma punya 10 triliun. Negara seperti Vanuatu bilang saya punya 2000 triliun. Angka itu nggak bicara apa-apa. Yang harus dihitung kemampuan mengimpor dengan nilai segitu untuk memberi makan 100 juta orang, 20 juta orang. Jadi kalau 145 miliar itu masih mampu untuk mengimpor bahan pangan terutama kalau terjadi krisis. Selama 6 bulan aman Republik. Karena aturan ekonomi mengatakan kalau sebuah negara cadangan devisanya hanya tinggal mampu mengimpor
bahan makanan terutama. Dalam 3 bulan itu artinya bakal gagal. Kita 6 bulan. Iya, tapi kan uang siapa itu? Jadi mulai dengan tapi kan artinya gagal berargumentasi, cari alasannya ya. Ya, MBG harus dibatalkan. Kenapa? Banyak anak keracunan. Itu orang yang ngomong gitu, kukunya membusuk karena nggak pernah ganti kaos kaki, lalu jempolnya diamputasi, kan tolol, ya kukunya dicabut. Jadi logik tidak ada, itu masalahnya tuh. Saya nggak ada urusan dengan kekuasaan, saya hanya mau periksa logika berpikir dari kalangan akademisi, kalangan intelektual. Kalau kalangan politis nggak perlu, kan dia nggak punya logika. Tapi begitu mulai perdebatan, yang terjadi adalah memanipulasi argumen, name dropping. Jadi teman-teman, kita mau coba lihat keadaan ini. Apa yang menyebabkan bangsa ini akhirnya kelabakan menghadapi tekanan internasional? Karena nggak mampu berpikir. Apa yang menyebabkan bangsa ini dihina sebagai bangsa dengan korupsi tertinggi, bangsa dengan kebutuhan dasar yang tak bisa dipenuhi, bangsa dengan IQ terendah? Karena setiap masalah kita tanya pada artificial intelligence. Semakin kita bertanya, artificial akan lihat begini. Oh, ini ada satu wilayah di Khatulistiwa yang letaknya 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 135 derajat bujur timur, 95 derajat bujur barat. Itu tempat kedunguan diproduksi tiap hari. Karena pertanyaan dari situ bodoh semua tuh. AI nggak mau bilang itu Indonesia, dia cuma kasih aja parameter geografinya. Kalau dia bilang Indonesia, kita semua malu. Tapi kita tahu yang dia maksud adalah negara yang arahnya sedang kita cari dan masa depan bangsanya sedang kita impikan. Saya balik pada suasana hari ini. Ada muktamar dan memilih dengan tegas temanya, arah Indonesia dan masa depan bangsa, yang harusnya dibicarakan di MPR, yang seharusnya dipidatokan Presiden besok tanggal 14. Anda mendahului kemampuan berpikir bangsa ini. Kemarahanmu kamu tuangkan dalam bentuk muktamar. Jadi, after all, this is the community of thought. Kita Indonesia tidak punya komunitas berpikir, tidak punya argumentatif society. Itu yang menyebabkan kita produksi sentimen terus, bukan argumen. Jadi teman-teman semua, kemana arah Indonesia? Ke timur, tempat matahari terbit. Apa masa depan bangsa? Kita nggak pernah tahu ini bangsa atau bukan. Nggak penting apa itu masa depan bangsa. Yang penting arah yang kita pilih akan menentukan masa depan bangsa. Cukup satu aja, arah Indonesia. Saya ingin Indonesia arahnya ke timur, masa depan ada di situ. Indonesia Barat tidak ada masa depan. Korupsi ada di sini, sumber daya ada di timur. Coba kita ajukan satu tesis baru. Republik lelah. DPD desain untuk mengucapkan problem daerah supaya PAD-nya tidak dicolok oleh pusat. Tapi fasilitas yang disediakan oleh konstitusi untuk mengasuh problem daerah ini tidak bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan regulasi. DPD itu anak tiri.
kos-kosan tadi. Padahal DPD ini menguasai sumber daya kita yang diterangkan tadi oleh Pak Fuad Bawasir. Tapi akses dia ke situ harus melalui Jawa Barat, harus melalui DKI, harus melalui Jawa Tengah, Jawa Timur. Anda bayangkan? Sumber surplus Indonesia Timur disedot ke Indonesia Barat. Kalau Indonesia Timur marah, dianggap potensi PRRI, potensi RMS, potensi Papua Merdeka. Supaya kita tidak punya kegelisahan dengan Republik, saya ingin ada satu peristiwa semacam muktamar yang coba mendalilkan bentuk baru Republik. Oh, bertentangan dengan konstitusi. Sejarah bisa memanggil ulang kita untuk menerjemahkan apa itu sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan tidak perlu harus dalam bentuk republik, dalam bentuk persemakmuran bisa, bentuk federalisme bisa. Tapi itu mengubah undang-undang. Lah undang-undang dasar sendiri bilang saya bisa diubah dengan ketentuan-ketentuan yang memang berat. Tapi potensi ada. Ini kejujuran berpikir dengan konsekuensi. Risiko itu mesti diambil oleh kalangan intelektual, bukan ngomel, dumel, podcast. Bukan itu cara berpikir yang diwariskan oleh founding parents kita. Duel argumen itu intinya, bukan sinis pada orang lain itu. Jadi ini kesempatan untuk kita pastikan bahwa kendati keadaan masih tampak silau, tapi lintasan itu harus kita arungi. Tamsil Lindrung. Tamsil Lindrung. Kendati masih tampak silau, tapi lintasan harus kita arungi. Tamsil Lindrung. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Tepuk tangan sekali lagi buat Bung Rocky. Jadi yang harus dibenahi itu adalah logika berpikir untuk mendorong arah kemana arah Indonesia.